Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, di kelas 9 ini untuk pelajaran matematika yang mengajar kalian adalah Bu Ulfa. Nah, anak-anak, selama daring ini kalian harus fokus di Google Classroom ya. Dan segala eh, materi yang ada di Google Classroom atau yang Bu Ulfa sampaikan di PowerPoint, jangan lupa untuk kalian tulis atau kalian catat di buku tulis kalian. Sudah siap pembelajaran hari ini anak-anak? Jangan lupa ya alat tulisnya dan pakai headset karena suara Bu Ulfa setelah ini agak kecil ya. Oke? Siap anak-anak ya? Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kalian sudah mulai ketemu lagi ya dengan matematika. Perlu tekankan bahwa matematika itu mudah-mudah. Nah, sekali lagi, matematika itu mudah-mudah. Di pikiran kalian harus tertancap bahwa matematika itu mudah. Matematika itu mudah ya anak-anak ya. Jadi kalian harus semangat, tidak boleh menyerah. Materi di kelas 9 ini anak-anak, yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga, transformasi. Keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Yang kelima adalah bangun ruang sisi lengkung. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini nanti anak-anak akan mempelajarinya di semester genap insya Allah ya. Oke. Yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Anak-anak yang pertama kalian harus belajar nanti tentang bilangan berpangkat. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, dan notasi ilmiah. 5 ini yang harus kalian pelajari di bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Oke, materi prasyarat. Di kelas 7, yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan. Nih ya. Kemudian di selanjutnya ada operasinya bilangan bulat. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai pecahan ya, dikalikan, dijumlah, dikurangi, dibagi, dikali, seperti itu. Operasi bilangan desimal. Kemudian kelas 8 kalian harus paham juga persamaan linear dua variabel yang X dan Y itu ya, pokoknya ada dua variabel. Kemudian operasi aljabar dan rumus Pythagoras. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Ulfa harapkan kalian terus mempelajarinya ya, karena di materi ini kalian harus memahami ini sebenarnya. Kalau kalian belum paham, kalian akan kesulitan untuk mengerjakan materi ini. Semangat guys, kelas 9 harus semangat ya. Indikator pencapaian kompetensi apa sih ini? Nah, ini yang dicapai oleh pemerintah, yang diinginkan pemerintah agar kalian mencapainya. Namanya indikator pencapaian kompetensi. Ada 3.11 sampai 3.18. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, ini anak-anak baca sendiri ya, ini ya. Segini nih. Baca sendiri. Oke, lanjut ya. Tahukah kalian? Nah, sekarang kita udah masuk materi nih.
Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang tata surya, bukan? Bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Pernahkah kamu mempelajari pembelahan sel pada seekor hewan bersel satu seperti amuba dalam pelajaran IPA? Bagaimanakah pola pembelahan seekor amuba yang terbentuk tiap satuan waktunya? Berapakah kira-kira jumlah sel yang terbentuk setelah membelah selama waktu tertentu? Kamu tidak mungkin menghitungnya secara pasti. Bagaimanakah kamu dapat memperkirakan jumlah tersebut? Banyak sekali anak-anak ya. Ini yang terjadi di kehidupan kita. Nah, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dalam konsep perpangkatan. Konsep perpangkatan itulah yang akan kita pelajari. Perpangkatan. Kita sekarang berada di sini. Kemudian nanti kita akan belajar ini ya. Dan belajar ini, notasi ilmiah, perpangkatan, dan ini juga. Oke, nih. Tokoh yang menemukan atau sejarawan yang menemukan tentang materi, tentang bilangan, salah satunya adalah Julius Wilhelm Richard yang lahir pada 3 Oktober 1831 dan wafat pada tahun 1916 pada usia 85 tahun. Beliau merupakan matematikawan berasal dari Jerman yang sangat dipertimbangkan dalam sejarah matematika. Sebagai salah satu penemu di bidang matematika, pemikiran Dedekind banyak dijadikan metode untuk membentuk konsep baru, the man and the number. Dedekind menyebutkan bahwa dari konsep itu, angka adalah kreasi pikiran manusia. Beliau menemukan konsep bilangan secara kuantitatif dan merupakan representatif suatu label yang disebut bilangan. Ini adalah salah satu tokoh. Oke, siap? Kita sudah mulai kegiatan 1.1. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami konsep bilangan berpangkat. Gambar apa ini anak-anak? Nah, ini adalah gambar kertas dan gunting. Maksudnya apa ya? Ada pertanyaan ini, bagaimana kamu dapat menggunakan bentuk pangkat untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan? Coba kalian pikirkan, maksudnya apa ya? Ada kertas, ada gunting. Nah, ternyata di sini pengguntingan pertama, kalau kamu menggunting satu kertas, digunting ya, sehingga banyak kertasnya adalah menjadi 2 bagian. Sekarang kalau pengguntingan dari tadi, kemudian 2 tadi, kemudian kamu gunting lagi, kira-kira banyak kertasnya berapa? Coba kamu lakukan ya. Jadi ada kertas, kamu gunting 1 kali, tadi ada 2 bagian. Kemudian setelah kamu gunting lagi untuk yang kedua kali, banyak kertasnya adalah, oke, bagus sekali, 4. Kemudian kamu gunting lagi, pengguntingan yang ketiga berapa? 8. Sip, lanjut. Jika pengguntingan lagi yang keempat adalah 16. 2, 4, 2, 4, 8, 16. Apa ya maksudnya ya? Coba apa? Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas pengguntingan kedua, dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah 2 kali 2 kali 2 kali sebanyak N kali. Gitu ya. Sehingga kalau pengguntingan kelima kira-kira misalnya berapa ini? Kalau 2
pangkat ini berapa? 2 pangkat 5. 5 ya, 2 pangkat 5. Oke. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut dengan perpangkatan A. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Ada 5, 3-nya ada 5 kan? Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Ini ya. Jadi kalau negatif harus ada kurung. Harus ada kurungnya. Kalau negatif harus ada kurung. Perpangkatannya berarti kalau 5 pangkat 2 bentuk perkaliannya 5 kali 5, nilainya 25. 5 pangkat 3 bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5, nilainya 125. Perpangkatan 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, nilainya 625. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. A pangkat N, perpangkatan adalah perkalian berulang ya. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Ini sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Berarti tadi ya, seperti tadi. Paham ya anak-anak? Contoh, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan dalam negatif 2 pangkat, nggak kelihatan ya. Nah, jadi bilangan berpangkat adalah A pangkat N, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ada pangkat 3-nya. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini. Oke ya, itu ya. Paham? Oke, lanjut. Menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan dalam negatif 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dalam bentuk biasa. Ingat anak-anak ya, kalau negatif itu harus ada kurungnya. Kurung, harus ada kurung. 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 8. Loh, kok bisa gitu ya Bu ya? 2 kalau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. Loh, ini negatif, yang ini kok positif ya Bu? Nah, ingat anak-anak, positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif ya. Ini yang harus anak-anak harus tahu ini. Ya, Prof lanjutkan. Menghitung nilai perpangkatan yang kedua jika pangkatnya negatif. 2 pangkat negatif 4 dan 2 pangkat negatif 3. Kalau negatif berarti harus pangkatnya ini diper, ada pernya. 2 pangkat negatif 4 berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 4. 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 16. 2 pangkat negatif 3, 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1/8. Nah gitu.
menghitung nilai perpangkatan. Nah, jika pangkatnya desimal ini gimana ya? Negatif 0,3 kuadrat. Negatif 0,3 kali negatif 0,3 sama dengan negatif 0,09. Loh, kok bisa gitu? Coba anak-anak kalikan dulu. 3 kali 3 kan 9 ya. Dikuadratkan berarti 1, 2. Di sini nolnya. 0,09 begitu. Terus kalau 0,3 kuat pangkat 3 ini negatif 0,3 pangkat 3. Berarti kan anak ngalikan dulu. 3 pangkat 3-nya dulu berapa? 27. Ya kan? 27 kamu tulis dulu 27. Pangkatnya 3 berarti 1, 2, 3. Nolnya di sini. Nah, jawabannya adalah 0,027 ini ya. Jawabannya itu. Lanjut. Contoh. Operasi yang melibatkan perpangkatan. 3 ditambah 2 kali 5 kuadrat. Berarti 3 ditambah, kalau perkalian itu harus dikerjakan dulu. Ini dikerjakan dulu yang sini ya. 3 tambah 2 kali 25. 2 kali 25 dikerjakan dulu 50. 3 tambah 50, 53. 4 pangkat 3 dibagi 8 tambah 3 kuadrat. Berarti dibagi dikerjakan dulu. 4 pangkat 3 kan 64. 64 dibagi 8, 8 tambah 9 sama dengan 17. Dikerjakan dulu yang perkalian dan pembagian. Oke. Kegiatan 1.2 perkalian pada perpangkatan. Kegiatan 1 mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Basis tadi yang mana basis? Basis itu kan ini ya, 3 pangkat 5 berarti 3 adalah basis. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 ini ya sama dengan 3 pangkat 5. Kok bisa gitu ya? Negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Negatif 3 kali negatif 3. Kok ada juga negatif 3 pangkat 5? Ini Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Y nya ada 5. Yang ini dikali Y pangkat 2 pas sini. Sehingga Y pangkat 7. Kok bisa? Sehingga sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A di bawah ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan berapa? Sehingga menjadi A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya itu ditambah. Pangkatnya menjadi ditambah. Nih. Lanjut ya. Contoh, tentukan hasil perkalian dari perpangkatan bilangan berikut. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 itu sama dengan 5 pangkat 3 tambah 6 sama dengan 5 pangkat 9 di jumlah pangkatnya. Tentukan hasil perkalian dari perpangkatan bilangan berikut. 5 pangkat negatif 3 ditambah 6 sama dengan negatif 3 tambah 6, 3. Jadi 5 pangkat 3. Iya. Kegiatan 1.3 memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini jika ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2-nya 3 kali ya, berarti 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 yang sebelah sini. 4 kali 4 dikali dalam kurung lagi 4 kali 4, dalam kurung lagi 4 kali 4. Sama dengan jika kita keluarkan kurungnya menjadi 4-nya sebanyak ini. Ada berapa 4 itu? Ada 6, pangkatnya ada 6. Begitu juga yang bawah. 4 pangkat 3 pangkat 2. Kebalikannya ini ya, kalau ini 4 pangkat 2 pangkat 3, yang bawah 4 pangkat 3 pangkat 2.
dengan yang cara yang sama menjadi 4 pangkat 6. Secara umum A pangkat M pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M kali N. Jadi dikali pangkatnya. Contoh, tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. A pangkat 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 pangkat 5 kali 2 sama dengan 3 pangkat 10. Pangkatnya dikali ya. Yang kedua, negatif 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 6. Sekarang kalau Purva punya negatif 5 pangkat 3 dalam kurung ya, pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 5 dalam kurung ini pangkat 6. Jawabannya gitu ya, oke. Kegiatan 1.4 memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jika ada perkalian di dalam, kemudian ada perpangkatannya, berarti 2 kali 3 dalam kurung 2 kali 3 kali dalam kurung 2 kali 3. Kita keluarkan kurungnya menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kemudian kita samakan ya, yang basisnya sama, 2 kali 2 digabungkan, yang 3 kali 3 disatukan, sehingga 2-nya ada berapa? 2-nya ada pangkat 3 dan 3-nya pangkat 3. Begitu seterusnya dengan yang 2 kali 5 pangkat 4 dan B kali Y pangkat 2 secara umum, sehingga A kali B pangkat M dapat diubah menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Seperti ini contohnya ya. Tentukan hasil pemangkatan pada perkalian bilangan berikut. 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Tentukan hasil pemangkatan pada perkalian bilangan berikut. Yang bawah ya, negatif 2 kali 4 pangkat 7 sama dengan negatif 2 pangkat 7 dikali 4 pangkat 7. Kegiatan 1.5 pembagian pada perpangkatan. Jika ada bilangan yang berpangkat kemudian dibagi, kita bisa menjajarkan ya semuanya. Misalnya 3 pangkat 9, kita mendaftar semua anggotanya sehingga ini adalah 3 pangkat 9. Ada 9 dengan basis 3 pangkat 9. Yang bawah ada 4, ada bilangan 3 sebanyak 4 yang bawah. Kenapa kok bisa 3 pangkat 5? Karena bisa dicoret. 3 pangkat 4 yang dicoret dengan yang atasnya dicoret. Kurang 1 ya nyoretnya. Sulit ini. Berarti tinggal 3 pangkat 5. Saya perlu ulangi. Gini ya. 3 pangkat 9 dikurangi 4 ya. Kita jadi sehingga 3 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini benar. 45 ya. Kemudian bentuk umumnya berarti gimana? Kalau misalnya kalian boleh mencoret seperti tadi, atau langsung menggunakan cara umum bahwa jika basisnya sama, kalian bisa mengurangi pangkatnya. Contoh ya, 5 pangkat 11 dibagi 5 pangkat 2, berarti kalian bisa langsung menguranginya. 5 pangkat 11 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 9. Yang bawah 2 pangkat negatif 11 dibagi 2 pangkat 2. Nah ini gimana nih? Negatif sama aja. Berarti min 11 dikurangi 2. Makin banyak ya, berarti min 13. 2 pangkat negatif 13 atau 1/2 pangkat 13 gitu. Kegiatan 1.6 perpangkatan pada pecahan. Nah ini kalau pecahan gimana? Sama semua. Ingat pokoknya perpangkatan itu adalah mengalihkan bilangan tersebut sebanyak n pangkat ya. 2/3 pangkat 3 berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Digabungkan 2 kali 2 kali 2
per 3 kali 3 kali 3. Begitu seterusnya. Contoh yang lain, menyederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 5. 4 pangkat 3 tambah 8 dibagi 4 pangkat 5. Ini Pulva ngerjakannya waktu subuh loh. Demi kalian ini harus semangat makanya anak-anak ya. 4 pangkat 3 tambah 8 berarti ini ya 4 pangkat 11, terus kemudian dikurangi sehingga 4 pangkat 6. Contoh yang lain, sederhanakan bentuk 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 3. Berarti yang pangkat yang atas dijumlah ya, kemudian dikurangi. Oke. Kegiatan 1.7 bilangan real tak 0 pangkat 0. 5.749 itu 5.007 tambah 700 tambah 40 tambah 9. 5.000 berarti kan 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 kuadrat ratusan kan. Puluhannya 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10. Itu kalau notasinya. Setelah melakukan kegiatan 1, tuliskan definisi A pangkat 0 untuk A bilangan tak 0. Untuk setiap bilangan A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai berapa ya? A pangkat 0 itu bernilai 1 untuk A bilangan real 0 dan A tidak sama dengan 0. Maksudnya apa ya? 1 pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa ya? Ternyata anak-anak, semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. 1 juta itu berapa? Iya, gini titiknya. Kok kebanyakan? Kebanyakan 1. Ini 100.000 ya? Betul ya? 1 juta. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 adalah 1. Ingat ya. Kegiatan 1.8 bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Nah ini bilangan real tak 0, berarti bilangannya bukan 0, pangkat bulat negatif. Ini sudah kita bahas yang tadi ya. Jika ada bilangan yang dipangkatkan n, perpangkatannya n, maka sama dengan 1/4 pangkat A pangkat n. Misalnya 4 pangkat negatif 5 sama dengan 1/4 pangkat 5. Itu kalau bilangannya berpangkat negatif, bulat negatif. Ini ada istilah perpangkatan yang sering digunakan. Kilo itu kan 1000 ya, mega 1 juta, giga 1 miliar. Kemudian jika dibuat perpangkatan yang mega, kilo itu adalah 10 pangkat 3. Kemudian mega berarti 10 pangkat 6 karena ada 6 ya. Kalau giga 10 pangkat 9. Mili 0,01 itu 10 pangkat negatif 3. Kalau mikro berarti 10 pangkat negatif 6. Nano 10 pangkat negatif 9. Coba Pulva ulangi, berarti yang kalau ke kanan berarti pangkat bulatnya positif, ini ya positif kan. Kalau ke kiri, nolnya di kiri berarti adalah negatif. Oke. Notasi ilmiah, ini yang terakhir nih. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan bulat positif dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut ya. Catatan langsung aja di sini. 8.500.000 berarti 8,5 kali 1 juta. 8,5 kali 10 pangkat 6.
144 juta, berarti 1,44 kali 10 pangkat 8. Contohnya ini aja. 0,000 ya. Berarti anak-anak lihatnya di sini dulu. 3,7 kamu tulis dulu. Kemudian 10 pangkat kalau ke kiri berarti kan negatif kan? Pasti nanti pangkatnya negatif. Kamu ke kiri 1 2 3 4 5 6 7. Sret. Dikasih 0,3,7 kali 10 pangkat 7. Coba yang mudah dulu. 0,0036 misalnya gini. Berarti berapa ini? 3,6 dikali 10 pangkat negatif berapa? 3,6. 1 2 3. 3 ya, berarti negatif 3. 3,6 kali 10 pangkat negatif 3 gitu. Dan selanjutnya 37 juta sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 7. 3,7 berarti di sini kan 1 2 3 4 5 6 7. 3,7 kali 10 pangkat 7. Misalnya 21.000. Berarti 2,1 kali 10 pangkat berapa ini? 1 2 3 4. Berarti 10 pangkat 4. Gitu ya anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin.